Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bedah sesuatu yang jujur aja cukup dalam ya. Ini tentang sebuah misi. Misi untuk menyelamatkan, bukan menghakimi. Konsep ini kan kedengarannya agak kontradiktif ya. Jadi yuk kita coba telusuri bareng-bareng gimana sih pesan ini sebenarnya dijabarkan? Nah, ini dia jantung dari pembahasannya. Kutipan ini yang jadi fondasinya. Aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Coba deh, kita resapi sejenak. Menyelamatkan, tapi tanpa menghakimi. Gimana caranya? Ini kan kayak paradoks, betul nggak? Nah, justru pertanyaan besar inilah yang mau kita coba jawab sama-sama. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, biar kita semua sepaham nih. Semua yang kita bahas hari ini, itu asalnya dari satu sumber tunggal, sebuah teks renungan harian. Jadi, tujuan kita di sini simpel aja, yaitu coba ngertiin apa sih sebetulnya sudut pandang dan pesan utama yang mau disampaikan sama penulis teks ini. Bukan interpretasi liar ya, tapi murni dari teksnya. Sip, sekarang kita masuk ke intinya. Jadi gini, untuk bisa paham alur berpikirnya, teks ini pakai satu metafora yang kuat banget yang mungkin udah sering kita dengar, terang lawan gelap. Tapi, ini bukan cuma sekedar hiasan kata-kata loh, ini benar-benar jadi kerangka berpikirnya buat ngejelasin soal pilihan dan ya akibat dari pilihan itu. Nah, di sini kelihatan jelas banget pemetaannya. Ada dua jalur yang ditawarkan. Jalur terang itu isinya percaya, yang katanya akan berujung pada hidup dan keselamatan. Di sisi lain, ada jalur kegelapan. Ini dimulai dari menolak, terus ya akibatnya jadi tetap dalam gelap, dan ujung-ujungnya itu yang disebut hukuman. Kelihatan ya, pilihannya dibuat sangat hitam putih, sangat tegas. Oke, sekarang kita sampai ke bagian yang menurut saya paling menarik dan mungkin sedikit bikin kaget. Kata hukuman ini. Kalau kita dengar kata itu, apa sih yang kebayang? Pasti sesuatu yang negatif kan? Tapi ternyata, definisi hukuman menurut teks ini, beda banget dari yang kita kira. Yuk kita lihat perspektif uniknya. Jadi begini, poin utamanya. Hukuman di sini itu ternyata bukan sesuatu yang aktif dijatuhkan dari luar, kayak hakim ketok palu gitu. Bukan. Teks ini bilang, hukuman itu lebih kayak konsekuensi logis dari sebuah pilihan. Gampangnya gini deh, kalau kamu milih buat berdiri di bawah hujan deras tanpa payung, ya kamu bakal basah kuyup. Kamu basah bukan karena dihukum oleh hujan kan? Yaitu lihat akibat dari pilihanmu. Nah, logikanya mirip-mirip gitu. Memilih menolak terang, ya otomatis ada konsekuensinya. Kutipan ini makin memperjelas lagi nih. Dikatakan bahwa firman atau pesan itulah yang akan menghakimi. Jadi penghakiman itu bukan aksi terpisah, tapi udah built-in di dalam pesannya. Bayangin aja kayak penggaris. Pesan itu sendiri yang jadi penggarisnya, jadi standarnya. Jadi pada dasarnya, seseorang itu dihakimi oleh standar kebenaran yang dia pilih untuk diabaikan atau ditolak. Masuk akal kan? Oke, tadi kita udah ngobrolin konsep-konsepnya yang mungkin agak berat ya, teologis banget. Sekarang kita lihat gimana teks ini narik semua ide tadi ke kehidupan nyata, ke ranah praktis. Gimana sih keyakinan ini seharusnya ngubah cara kita bersikap sehari-hari? Karena pesannya jelas banget, ini semua bukan buat dipikirin doang, tapi buat dilakuin. Nah, ini dia jembatannya dari teori ke praktek. Keren banget. Teks ini mengutip Bunda Teresa. Ini jadi semacam titik balik dalam pembahasannya. Tiba-tiba, fokus jangan menghakiminya itu geser. Bukan lagi cuma soal hubungan kita sama yang di atas, tapi jadi soal hubungan kita sama orang lain, sama sesama kita. Dan pesannya itu, wah praktis banget. Menghakimi dan mengasihi itu nggak bisa jalan bareng. Waktu yang kamu pakai buat menghakimi orang ya artinya kamu kehilangan waktu buat mengasihi mereka. Sesimpel itu. Terus gimana caranya? Nah, teks ini ngasih 3 langkah yang konkret banget. Pertama, sadar. Putuskan dengan sengaja untuk berhenti menghakimi orang lain. Stop. Kedua, alihkan. Energi dan waktu yang tadinya buat menghakimi, sekarang dipakai buat aktif mengasihi. Dan yang ketiga, ini hasilnya. Kita bisa jadi sumber kedamaian buat sekitar kita, bukan lagi jadi biang kerok atau sumber konflik. Keren kan? Sekarang, kita sampai di puncak dari semua pembahasan ini. Bisa dibilang ini kesimpulan utamanya. Setelah kita ngobrolin soal terang, kasih, penghakiman, apa sih satu hal yang paling penting untuk kita ingat dan bawa pulang? Apa panggilan utamanya? Dan jawabannya sederhana tapi dalam banget, menjadi terang kecil. Dengerin deh, panggilannya itu bukan buat jadi matahari yang super besar dan nyorot kemana-mana. Bukan, cukup jadi satu nyala lilin kecil. Itu aja. Frasa ini diambil dari doa penutup di teksnya, dan maknanya itu, wow luar biasa. Artinya, setiap tindakan kasih, sekecil apapun itu, benar-benar punya kekuatan buat ngusir kegelapan di sekitar kita. Nah, ujung-ujungnya semua ini balik lagi ke kita masing-masing kan.
Setelah semua pembahasan ini, pertanyaan finalnya itu bukan lagi soal teologi yang jelimet, tapi soal tindakan nyata, tindakan kecil. Jadi saya mau tutup pembahasan kita dengan pertanyaan ini untuk Anda renungkan, terang kecil apa yang bisa kamu nyalakan hari ini? Mungkin cuma sekedar senyum tulus ke orang lain, atau mungkin nahan diri buat nggak nulis komentar julid di media sosial, atau nawarin bantuan ke teman yang lagi kesusahan. Apapun itu, sekecil apapun, gimana caranya kamu bisa jadi terang hari ini?